Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mensosialisasikan pemilahan sampah rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu setiap hari ke warung, ke pasar, ke toko, ke supermarket, dengan pulangnya pasti bawa kentengan ya Bapak Ibu, bawa belanjaan. Sesampainya di rumah kita mengolah bahan-bahan tersebut secara tidak langsung dan tidak sadar kita telah mengumpulkan sampah. Bapak Ibu, kira-kira saya tanya, setiap hari buang sampah tidak? Nah, kalau buang sampah berapa kira-kira? Berapa kantong besar itu? 2 plastik, 3 plastik? Nah, secara tidak sadar kita telah menambah sampah-sampah yang ada di kota Balikpapan. Bapak Ibu, untuk kita berperilaku ramah lingkungan, jadi mau tidak mau sekolah kami ini adalah menerapkan gerakan peduli berbudaya lingkungan di sekolah dan termasuk di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Nah, saya meminta kepada Bapak Ibu, paling tidak kita harus ramah kepada lingkungan kita dengan cara mengolah sampah dari dalam rumah dulu. Kita harus memiliki kesadaran ramah berbudaya lingkungan sampah. Caranya begini Bapak Ibu ya. Kalau kita sebelum membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir, atau biasanya kalau datang tukang apa namanya di BRT yang biasa ngambil sampah itu ada petugasnya di sini ada? Oh tidak ada, berarti langsung kalau di tempat kami itu ada yang mengambil datang ke rumah itu. Kadang tukang pengambil sampah itu sering tangannya sering dicucuk misalnya. Nah itu karena apa? Sampah di dalam rumah tidak dipilah. Seharusnya Bapak Ibu harus memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah yang berbahaya. Bapak Ibu dipilah dulu di rumah. Kalau sekiranya sampah itu organik seperti sisa-sisa sayuran, itu bisa langsung dipotong kecil-kecil di kaca, kemudian dimasukkan di dalam pot-pot. Kita kan di rumah menanam tanaman ya Bapak Ibu. Nah jadi itu kita jadikan pupuk kompos saja sekalian. Nah bagaimana dengan kalau yang bungkus supermi atau sisa-sisa plastik, kita pilah sendiri, jangan kita gabung dengan zat-zat yang berbahaya seperti bekas kaleng-kaleng atau yang jarum-jarum misalnya jarum suntik, bekas mesin printer, itu kan berbahaya, jadi harus dipilah-pilah. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan bisa memilah sampah dulu dalam rumah. Karena apa? Dengan memilah sampah dalam rumah, Bapak Ibu telah menolong lingkungan kita. Lingkungan bagaimana ada berarti langsung kalau di tempat kami itu ada yang mengambil datang ke rumah itu. Kadang tukang pengambil sampah itu sering tangannya sering dicucuk misalnya. Nah itu karena apa? Sampah di dalam rumah tidak dipilah. Seharusnya Bapak Ibu harus memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah yang berbahaya. Bapak Ibu dipilah dulu di rumah. Kalau sekiranya sampah itu organik seperti sisa-sisa sayuran, itu bisa langsung dipotong kecil-kecil di kaca, kemudian dimasukkan di dalam pot-pot. Kita kan di rumah menanam tanaman ya Bapak Ibu. Nah jadi itu kita jadikan pupuk kompos saja sekalian. Nah bagaimana dengan kalau yang bungkus supermi atau sisa-sisa plastik, kita pilah sendiri, jangan kita gabung dengan zat-zat yang berbahaya seperti bekas kaleng-kaleng atau yang jarum-jarum misalnya jarum suntik, bekas mesin printer, itu kan berbahaya, jadi harus dipilah-pilah. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan bisa memilah sampah dulu dalam rumah. Karena apa? Dengan memilah sampah dalam rumah, Bapak Ibu telah menolong lingkungan kita. Lingkungan bagaimana? Karena sampah-sampah ini kan paling sulit terurai di tanah. Mau tidak mau kita belajar memilah untuk
melestarikan lingkungan kita. Lingkungan kita ini supaya tetap ramah, kemudian tanah itu tetap terjaga kesuburannya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai pemilahan sampah? Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah bisa menerapkan perilaku berbudaya lingkungan. Yaitu saya ulang kembali yang perlu Bapak Ibu ingatkan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu dapat melakukan pemilahan sampah. Yang kedua, Bapak Ibu di rumah bisa menerapkan 3R. Reduce, mengurangi, reuse, menggunakan, recycle, mengolah kembali. Jadi minimal bisa melaksanakan 3R. Kemudian kalau belanja ke mall-mall atau ke supermarket, gunakan kantong hasil karya sendiri. Jadi tidak membeli kantong plastik. Jadi dari rumah sudah bawa kantong belanja sendiri yang terbuat dari bahan kain, yang seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu harus menanamkan kesadaran untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Mulailah berubah dari sekarang. Belajar memilah sampah agar lingkungan kita menjadi ramah dan menjadi lingkungan yang asli. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu RT 43 Balikpapan Kota, Kelurahan Landasa Hulu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masih menyangkut sampah, yaitu penggunaan sampah plastik. Di Balikpapan kita ini, di Kota Balikpapan, ada SK penggunaan sampah plastik yang dikeluarkan oleh Wali Kota, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019, yaitu tentang larangan penggunaan plastik dan plastik kemasan, misalnya styrofoam, sedotan, dan kantong plastik lainnya. Misalnya kemasan saat kita berbelanja ke pasar, ke mall, kemanapun itu, minimarket, kita diharuskan untuk membawa tas sendiri atau tas yang terbuat dari kantong kertas atau kemasan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Kenapa demikian? Mengapa Balikpapan melarang kita atau pemerintah melarang kita menggunakan sampah plastik? Karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan, bagi kesuburan tanah, dan juga bagi lingkungan sekitar. Misalnya, kenapa dilarang styrofoam? Kenapa dilarang? Karena styrofoam itu lama terurai, bisa beratus-ratus tahun, bisa berpuluh-puluh tahun atau beribu-ribu tahun. Misalnya kemasan yang biasa kita makan, pasti sering bapak ibu atau di rumah anak-anak mengonsumsi kemasan atau Indomie atau mie sedap. Nah, itu salah satu penggunaan plastik yang sulit untuk terurai. Kemasannya itu kalau bisa dikurangi makan yang kemasan berplastik. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau seperti puntung rokok itu kira-kira bisa terurai tanah enggak Bu? Untuk puntung rokok sepertinya itu susah ya Bapak Ibu, maka dilarang. Sebenarnya Bapak Ibu dilarang untuk merokok di Kota Balikpapan, apalagi sekolah-sekolah di Balikpapan ini sudah melarang penggunaan rokok bagi Bapak Ibu. Sekolahnya sudah sekolah ramah lingkungan. Kalau pabriknya mencari uang ya, karena itu devisa, karena ada devisa negara dari perusahaan-perusahaan pabrik. Cuma dari kesadaran kita sendiri, apakah kita menggunakan rokok itu atau tidak, apakah bagus untuk kesehatan kita atau tidak. Ya begitu saja ya Bapak Ibu.
Sampai di sini. Ya Bapak, ada pertanyaan? Oh nggak ada. Sampai di sini Kalau paham kantong ya? plastik itu terurainya butuh berapa tahun, Bu? Bisa 10 sampai 20 tahun. Kalau sampah plastik, misalnya kemasan-kemasan, makanan, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Kecuali styrofoam itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Misalnya nasi kotak, itu kan dalam bentuk nasinya panas. Udaranya itu bisa berbahaya. Apa di styrofoamnya itu bisa mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau dibakar Nah itu yang berbahaya. Karena kalau dia plastik dibakar juga berbahaya. iya, sebaiknya kalau sampah-sampah lebih baik ditimbun. Ya. Walaupun dia terurai lama, lebih baik jangan dibakar ya Bapak Ibu, karena itu udaranya akan berpolusi. Mungkin lebih bagus lagi kali di ini ya Bu ya, dikumpulkan kemudian kita jadikan satu dikasih ke pabrik yang mau mendaur ulang. Betul. Lebih baik kita daur ulang daripada kita bakar, betul Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih usulannya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Yang saya sampaikan hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini langsung saja singkat waktu kami akan mensosialisasikan bagaimana cara menghemat energi seperti yang tertera di panel ya. Ayo kita menghemat energi. Lagi. Untuk menghemat energi yang biasa kita lakukan setiap hari yaitu apabila setelah kita memakai alat-alat seperti elektronik, lampu, apabila tidak digunakan kita harus mematikan. Kalau lampu kita mematikan tombol, kalau elektronik contoh kayak laptop, TV, kita harus matikan. Setelah itu baru kita cabut colokannya. Mungkin itu adalah salah satu contoh untuk menghemat energi. Pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak, kalau lampu di rumah tangga itu kalau supaya tidak boros energi, lampu apa kira-kira yang kita pakai ya Pak ya? Lampu yang hemat energi kira-kira lampu apa Pak? Lampu yang hemat energi kami mencoba menjawab. Lampu yang hemat energi yaitu lampu yang wattnya mungkin lebih rendah, lebih kecil, atau yang sekarang kita sering gunakan yaitu LED. Pak, ini nanti saya dikasih lampu LED ya Pak ya setelah pulang kegiatan. Ada lagi? Ada yang mahal, ada yang murah ya. Ya Bu. Ya Bu. Kalau saya punya lampu saya uangnya 150 atau 200. Ya Bu. Saya taruh kamar mandi harus terang ya Pak ya. Karena tidak ada ventilasi. Pak, kalau kita matikan itu kan mati hidup apa enggak? Tambah makan gula. Nah, justru yang mati hidup itu yang makan haru. Jadi Alangkah baiknya colokan. Mungkin itu adalah salah satu contoh untuk menghemat energi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya Pak, kalau lampu di rumah tangga itu kalau supaya tidak boros energi, lampu apa kira-kira yang baiknya saya pakai ya Pak ya? Lampu yang hemat energi kira-kira lampu apa Pak? Lampu yang hemat energi kami mencoba menjawab. Lampu yang hemat energi yaitu lampu yang wattnya mungkin lebih rendah, lebih kecil, atau yang sekarang kita sering gunakan yaitu LED. Ya Pak, ini nanti saya dikasih
Pak ya setelah pulang kegiatan ini. Ada lagi? Ada yang mahal, ada yang murah ya. Tanya Pak. Iya Bu. Kata ibu saya Bapak kan tadi lampunya kalau sudah satu masa. Iya Bu. Kalau saya punya lampu saya kuatnya 150 atau 200. Iya Bu. Saya taruh kamar mandi kan harus terang ya Pak ya. Karena ada ventilasi. Pak, kalau kita matikan itu kan matikan apa enggak? Tambah makan bara. Nah, justru yang mati gitu itu yang makan arus. Jadi Alangkah baiknya kalau di kamar mandi itu seperti yang saya ngomong tadi, gunakan lampu yang wattnya kecil. Kemudian lampu LED. Kemudian menggunakan lampu LED. jadi tidak usah dimatikan. Ya, Nggak usah dimatikan ya Bu. bisa dimatikan karena di ruang di kamar mandi atau WC tadi dimatikan supaya lampu wattnya tinggi atau listrik wattnya. Tapi jelas Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi kalau kamar mandi setelah tidak dipakai mungkin ya dimatikan supaya menghemat. Iya seperti itu, gunakan batas tambahannya ya. Itu saja Bapak Ibu keluarga RT 14. Terima kasih atas kesempatan yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.